Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu sekeluarga, murah-murah rezekinya. Kali ini gua balik lagi ditemenin sama MG Halo, yang ketemu lagi. Terima kasih kan loh sudah kemarin. diundang. Oh, iya dong, ini edisi spesial karena seperti yang kita bahas di episode sebelumnya yang sama MG juga, beliau ini kan pendukung Belanda, kita dibahas pada saat itu. Tapi beliau juga karena sedang berdomisili di US, mendukung US juga. Dan uniknya, Ketemu. Langsung ketemu jagoannya, kedua-duanya langsung ketemu. ini kita tuh sebenarnya waktu pertandingan itu kita sempat ini ya, kita sempat kontak lah via WhatsApp. Ya. Pada saat itu harapannya sebenarnya Belanda jangan ketemu sama US ya kan, pinginnya ketemu sama siapa? Beda Kan ketemu grup Inggris kalian. ketemu Inggris, ketemu Inggris kalian ya, waduh. Asal jangan ketemu US ya. Waktu itu siapa sih pertandingannya, kan ada Wales ya, Wales, Inggris, US Iran. US, Iran, betul. Nah, US Iran oke lah, anggapannya pengennya pasti US yang lolos kan ya. Cuman yang di sebelah sana ya Inggris Wales, tapi pengennya lebih yang pokoknya gimana caranya Inggris yang ketemu Belanda ya. Tapi Wales emang kalau menurut gue sih emang Kenapa? ya nggak dari pertandingan pertama orang tuh udah wah ini udah sisa-sisa lah. Sisa-sisa ya. Oke. Nah, kita mungkin bisa mulai Masa dari Ramsey masih starter sih, kayak nggak ada pemain lain aja. Bale ya kan. Bale udah berapa Kalau Bale oke turnamen lah, Bale oke lah. Nih kita mungkin mulai dari review dulu aja sih ya. Review mana dulu nih? Review Belanda dulu deh. Ya. Gimana menurut Belanda, MJ? oke. Belanda kalau ini menurut pribadi gue, ini sebenarnya Mhm. salah satu ya apa ya? eh, Van Gaal itu pelatih yang punya banyak cara dan punya banyak cara lah, gue bilang seperti itu ya. Ya. Mhm. Dan yang kita lihat ini adalah salah satu caranya Van Gaal. Dan ini adalah cara yang dulu Mhm. itu dikritik habis sama almarhum Johan Cruyff. Oh, oke, yaitu adalah. Pragmatis cara Nah, bermainnya. sepakat gue. Gue sepakat banget. Jadi Van Gaal itu kan memang ya salah satu pelatih brilian lah yang punya banyak cara gitu. Nah ini salah satu Mhm. caranya dia nih gitu. Dan ini sebenarnya Ya. waktu dia dulu pegang timnas yang bukan yang 2014 Mhm. ya, sebelum itu yang habis itu gue ingat dulu Ya. di media itu habis sama, jadi sempat adu argumen lah antara antara Mhm. antara dua orang ini, dua tokoh inilah ya maksudnya. Mhm. Dan apa ya, kalau gue lihat sih Van Gaal aja cuman melihat potensi apa yang kita miliki, terus kemudian bagaimana kita bisa memaksimalkan hasil gitu. Jadi terus terang ya gue nggak terlalu berharap sama permainan pada akhirnya sekarang gitu. Ya, sepakat sih. Dan Ini, terutama gini sorry. kalau gue potong, sorry. Kan MG ini, lu kan udah ngelihat Belanda udah lama lah ya. Ya udah lama. Perbandingan aneh kan. Hmm. Louis van Gaal, pelatih tim nasional Belanda. Yang 2002 nggak kita ikutin ya. Yang 2002 kan dia yang nanganin, kita nggak Nggak usah loh. ikutin. Nah Itu kan itu justru itu waktu yang itu justru itu oke. Nggak, justru tadi itu. gue pingin apa namanya, menurut MG tuh maksudnya oke, 2002, 2000 berapa yang di Brazil tuh, 2014 ya, 2014 ya. 2014 sama yang sekarang Hmm. beda nggak Van Gaal? Beda, jelas beda, terutama ke 2014 ya. Itu Mhm. itu beda gitu. Nah, jadi gini, ini kembali lagi ringan amatiran ala gue ya. Iya. Di salah satu kritikan yang paling besar pada waktu Mhm. kualifikasi Piala Dunia 2002 yang nggak lolos Mhm. itu adalah dia terlalu banyak mencoba formasi yang aneh-aneh gitu. Si Oke. ini taruh di sinilah, si ini taruh di situlah, manggil pemain yang nggak biasa langganan timnas lah segala macam itu Oke. Mhm. formasi itu. Jadi bayangin aja dia waktu itu, seingat gua waktu itu dia Mhm. itu di formasi itu hampir 7 kali kalau nggak salah selama kualifikasi. Dan tuh Ya. jadi nggak punya core waktu itu. Jadi kayak eh, squad itu kan berapa ya? 23 orang ya? 21 atau 23 orang Segituan waktu lah itu. kira. Sekitar Dua segitu ya. dua dua tiga Itu dua total ya. pemain yang dipanggil pada waktu itu sampai 50 pemain lebih gitu. Total Oke. total in and out-nya gitu.
Ya, ya, ya. Ketika dia mencoba untuk akhirnya udah terjepit nih, udah Mhm. wah ini kayaknya 2 pertandingan lagi nggak lolos nih gitu. Nah berusaha tapi nggak kejar juga akhirnya gitu. Nah itu yang jadi Ini kritikan sebenarnya. sepakat nggak sih kalau skuad Belanda kali ini, Mhm. ya karena ya reviewnya kurang lebih 3 pertandingan kemarin, gue sepakat lah. Apa Van Gaal main pragmatis ya. Ya, Dan memang seperti itulah adanya. hmm. Tapi sebelum bahas soal masalah ada kontroversi formasi kan pakai Ya, 3 back, gue ingin nanya, sepakat nggak sih? Karena kalau menurut gue skuad kualitas ya Belanda di Brazil Hmm. secara teknis dan non teknis ya, sekali lagi Hmm. secara teknis dan non teknis, yang di Brazil sama Hmm. yang di Qatar ini bagusan yang di Brazil. Oh ya jauh, sangat jauh. Dari skill individu itu jauh berbeda. Ini Ya, ya. menurut gue sih ini bumi dan langit gitu. Bumi. Cuman yang lebih bagus Sepakat. cuman Van Dijk. Udah. Frankie, 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 udah ya. itu aja cuman itu. Cuman Frankie juga kan tipe bukan bukan apa ya? Gue bilang dia pemain hebat tapi belum jadi pemain besar gitu loh. Ya, ya, sepakat, sepakat, Belum. Jadi sepakat, sepakat, karena sepakat. dia masih menuju ke sana kan kalau menurut gue Ya, ya ya, masih ya, menuju ke ya, sana ya, gitu. Jadi sepakat, sepakat, kalau sepakat. secara Main hebat belum kualitas dan pemain ini besar ya. ya gue rasa sih Piala Dunia ini akan jauh mendewasakan Frankie seharusnya Ya, ya, gitu. ya. Waduh. Dan apa ya? Dan satu faktor lagi sih ya, faktor lagi itu yang paling bisa dibilang paling bintang itu kan ada dua, Mhm. ada Van Dijk, terus sama Memphis Depay. Yang, Masalahnya, ya, masalahnya Depay ini nggak sesuai ekspektasi ya, ya, sepakat itu gue. penampilannya. Dan gua nggak tahu kenapa ya dari dulu tuh Depay itu kalau under pressure mainnya selalu nggak maksimal. Mhm, mhm, Dan mhm. itulah kenapa menurut gua Memphis Depay itu nggak pernah akan cocok dan nggak akan pernah bisa perform maksimal kalau dia bermain di tim besar. Oke. Kalau dia ke Manchester United kira-kira bisa nggak nih? Nggak ya, belum pom lagi. Nggak, gua agak ragu-ragu terus terang karena tenure yang pertama dulu menurut Ya, gua ya, dia ya. kalah gitu sama Ya, Martial tuh kalah gitu. ya, Martial ya, masih bisa ya. bertahan sampai sekarang gitu. Ya, Eh, sepakat, sepakat. Tapi gua nggak ngerti ya kenapa gitu. Ya karena memang ada beberapa pemain yang seperti itu. Contoh kalau zaman dulu mungkin ya, contohnya itu misalnya siapa ya? Diego Forlan, contohnya zaman dulu. Oke. Forlan di MU kan nggak bagus, Enggak, tapi enggak. main di Villarreal, Iya, wow, benar, 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 benar. nggak ngerti ya faktor Iya, apa iya, gitu. iya, Jadi iya, mungkin iya, iya. kalau Pressure konteks, mungkin kan, mungkin bisa jadi ya pressure. kalau konteksnya MU ya mungkin bisa dibalikin ke Eric Cantona gitu. Apakah apakah apa ya? Apakah pemain itu cukup besar untuk klubnya gitu. Lah kalau Ya, Cantona kan ya. balikinnya ya MU cukup besar nggak buat gua gitu. Kalau Cantona Yes, bilang yes, gitu gitu. yes, yes, Nah, yes, gua yes. rasa sih ini masalah bukan masalah skill, bukan masalah ini ya, Mhm, makanya masalah non mhm. teknis gitu. Nah, ini kan spotlight semuanya ada di Depay pasti karena dia ya tumpuan harapannya di depan Betul, itu. betul, betul. Dan so far menurut gua nggak Nggak ini ya. meet expectation. Gua sih prefer kenapa nggak masang Luke De Jong aja. Oke. Ini kalau bisa di-skor ya, kita nggak usah bahas detail per pertandingan, tapi secara general dari Senegal, Ekuador, Hmm. lalu Senegal menang ya kan, Ekuador seri, bahkan mungkin lebih pantas kalah pada saat itu. Lalu Hmm. kemarin lawan Qatar Hmm. yang menang dengan beberapa catatan. Dari 1 sampai 10 lah. Ini lalu berapa nih Em buat tim Belanda? 6 ya. Namanya sama, gue juga Kalau 6. Dari sisi kalau dari permainan ya, dari sisi kalau dari sisi permainan. permainan, tapi dari Ya, sisi memanfaatkan peluang, gua mhm. rasa sih tim ini bagus. Iya Dan kayaknya sepakat gue. memang kayak formasi dan taktiknya kayaknya Van Gaal mengarahnya ke situ gitu. Ya, 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 ya. Dan sebelum ke Amerika ini ya, pertanyaan Hmm. gue terakhir soal masalah formasi dari tim nasional Belanda ini kan 3 back ya. Hmm. Hmm. Setelah sebelumnya main 4-3-3 dan sekarang di sepak bola Eropa katakanlah kan Hmm. memang banyak 4-2-3-1 atau 4-3-3. Ini menurut lu gimana nih Belanda? Kemarin formasi 3 backnya nih. Gua nggak ada masalah sebenarnya dengan formasi ini karena Mhm. formasinya kan fluid ya dan total football kan maksudnya fluid banget gitu. Ya, ya. Iya di atas kertas 3-5-2 gitu, di atas kertas gitu. Mhm, Tapi mhm. sebenarnya pada kenyataannya dia sering jadi 4-3-3 juga, tapi cepat gitu kan, fluid gitu. Ya, ya, Dan ya, ya, ya. dan apa timnas orangnya kan tipe yang sangat mudah gitu, berubah gitu tiba-tiba jadi 4-4-2 gitu. Sering banget tuh beberapa kali jadi 4-4-2, terus jadi empat tiga Ya, tiga tiga lima ya, dua ya. kadang-kadang jadi 5-3-2 gitu. Itu dan jadi 4-5-1 gitu misalnya. Itu biasa banget gitu. Biasa, Dan biasa.
Gue sih nggak ada komplain, dan cuma memang permasalahannya adalah apa ya, inkonsistensi pemain sih, cara Oke. bermainnya. Nah, sebelum ke Amerika ngomong soal masalah intensi pemain, jadi pingin nanya nih. Satu deh. Satu yang paling jelek, satu yang paling top. Yang paling jelek dulu deh. Siapa kemarin? Iya, Timbers. Jurriën Timber ya. Kalau gua ini tetangganya Dumfries kalau menurut gua. Nah, itu antara dua itu, sisi kanan itu kelihatan banget. Itu kelihatan banget beberapa pertandingan itu gue lihat banyak pelatih yang mau eksploitasi sisi itu, dan Iya, gue iya rasa benar. kenapa jadi gue ngeliat kenapa nggak nyoba Frimpong atau apa Iya, gitu. Frimpong Gue betul rasa sih, betul betul. Tapi apa Frimpong juga Malaysia ya? masih muda. Malaysia kan bisa kan kanan kan. Bisa di Manchester United benar. Tapi mungkin apa karena Van Gaal melihat ya faktor usia, pressure juga kan bisa jadi ini panggung tertinggi Piala Dunia sehingga Betul, betul. Frimpong. Banyak faktor non teknis di belakang, apalagi di turnamen sebesar ini ya, yang Ya, kita nggak pernah tahu. sepakat gue. Sepakat. Hmm. Nah, sekarang itu yang jelek ya, Jurriën Timber, Dumfries lah. Hmm. Dua itu. Yang bagus, satu. Akpol lah, jelas lah. Gakpo, oke, sepakat. Itu dia menggendong tim ya, Cody Gakpo. Iya. Menggendong tim ya, luar Main FIFA biasa. sekarang mainnya PSV terus ini. Tapi kan Cody Gakpo ini dimainkan di beberapa posisi yang berbeda. Di Ya. PSV Eindhoven sendiri sebenarnya dia kan posisi sayap kiri. Hmm. Tapi sama Van Gaal dia dimain di posisi nomor 10, artinya di belakang striker. Itu pernah di pertandingan pertama, dan di 2 pertandingan terakhir Ekuador dan juga Qatar kan dia main sebagai striker nih. Tiga-tiganya dia bikin gol sih. Ya. Dan menurut tuh dia paling bagus mainnya di mana? Ngelihat dengan pemain lain juga ya. Di posisi natural sebenarnya, tetap di sayap kiri sebenarnya, posisi natural. Ya, Cuman ya, pada ya. kenyataannya dia bisa beradaptasi kok, dan dia kan memang tipe pemain yang sangat fluid ya. Kita Ya. lihat tadi beberapa pertandingan tuh dia maksudnya di tengah apa ya, di tengah apa istilahnya apa apa perubahan formasi, Transisi. di pada waktu transisi dia benar-benar bisa sangat fluid. Pada waktu kosong dia bisa jadi back tengah gitu. Oh ya, betul. Iya, benar sepakat gue. Ih, luar Dan biasa bener ya. mainnya seperti itu sih gitu. Ya. Dan gue senangnya sih sepertinya memang Van Gaal dia dibebaskan gitu, dan kayaknya memang Ya. yang butuh tuh itu. Dan kenapa dia bisa cetak gol terus selama 3 pertandingan, karena memang dia nggak dipaku gitu di satu posisi. Ya. Dia dibiarkan saja fluid. Sepakat gue. Dan Jadi dia kan dikasih peran fluid dan dia ya. Ada 2 yang di formasi itu yang bergerak sangat luas itu ya, Cair. 2, Frankie sama Cody. Ya. Sepakat. Oke. Nah, sekarang ini apa namanya? Tim nasional Amerika. Ya, ini kan kalau gua ya di Football United itu ya oke, satu tempat buat Inggris lolos, tapi satu lagi ini kan antara ya Amerika atau Iran ya. Tapi menurut lu bagaimana nih penampilan Amerika yang akhirnya lolos gitu loh? Ya. Dengan tim mudanya mungkin ya. Ya. Saya sebagai permanen residen di Amerika merasa bangga dengan penampilan US Soccer tahun ini. Beneran, gue nggak menyangka. Gue sih menganggap bahwa ini mungkin generasi terbaik US Soccer selama ini. Tapi kan mereka masih muda loh. Maksudnya masih banyak pemain muda, ini kan luar biasa. Justru itu, karena masih panjang umurnya ke depan gitu. Iya. Kayak ini aja deh, kayak misalnya siapa ya? Yang kita lihat pemain sudah berpengalaman dan senior aja deh, Christian Pulisic. Iya. Itu masih 24 loh umurnya. Oh wow, itu motornya padahal itu 24. Gila. Iya, wow. Christian Pulisic ini kan terus Tyler Adams, kapten timnas, itu kan kapten timnas termuda di Piala Dunia tahun ini. Umurnya juga masih 24. Wow. Jadi gue sih cukup apa ya? Gue sih bangga dengan permainan mereka ya. Maksudnya gue nggak menyangka mereka bisa bermain sesemangat ini. Kayak mereka benar-benar pengen proving gitu. Dan di sini tuh hype-nya terutama hype-nya di anak-anak sekolah. Oke. Jadi kan jam sekolah kan mainnya kan waktu jam sekolah. Iya. Banyak yang bolos. Itu sekolah di sini itu tuh sama guru tuh iniin pas pertandingan itu udah kita nonton pertandingan dulu aja. Oh wow, keren. Mertua gue kan guru SD. Iya. Di California kebetulan tinggalnya. Itu tuh bener-bener pada waktu pertandingan tuh dikumpulin di sport hall gitu di nonton dulu semua. Nonton dulu. Wah, dan itu anak-anak sekolah tuh yang wah gitu heboh banget gitu. Kampanyenya boleh juga ya. Iya. Dan ini ngingetin gue sama Jepang sih sebenarnya dulu tuh. Jepang tuh promote bagaimana sepak bola Jepang sekarang keren kan, dulu dipromot lewat manga. Iya, betul. Gitu.
Nah di Amerika sekarang yang dipromot orang-orang dewasa sih kayaknya nggak terlalu peduli sama World Cup Ya, walaupun mereka semuanya tahu ya. Tapi ya, anak-anak sekolah semuanya nonton. ya, ya. Dan luar biasa juga Amerika tidak tersentuh kekalahan di Mhm. penyisihan grup ya kan. Ya seri luar biasa menghadapi Inggris, bahkan memberikan perlawanan yang luar biasa Dan melawan harus Iran. kita akui mainnya US lebih bagus daripada Lebih Inggris. bagus, sepakat gue. Pada itu gue sepakat di secara permainan iya. Nah sekarang nih sama seperti Belanda 1 sampai 10 berapa? Oh, 8. 8. Wah. Oke, ini Gue menikmati banget permainannya. gua giring pelan-pelan ini. Oke, 8. Satu pemain Amerika yang menurut lu nggak perform, satu yang perform. Hmm, yang kurang itu ini ya, apa namanya? Gue berharap lebih pada Tyler Adams sebenarnya. Oke, 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 oke. Sebagai dia memang kapten, sebagai kapten dia oke. Cuman Mhm, secara mhm. permainan gue sebenarnya berharap lebih gitu. Gue Oke. nggak bilang jelek banget, cuman gue berharap sebenarnya harusnya dia bisa Ekspektasi lu ya, yang nggak ketemu gitu ya. ini yang Kalau starter ya. Kalau yes, yang yes, yang cadangan starter. itu yang gue masih harapkan ada ledakan lebih ini tuh Aronson. Iya sama-sama dua-dua Oh, main Leeds. yes, 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 yes. Gue berharap Aronson sebenarnya Bisa bisa lebih lebih lagi. positif lagi gitu. Oke, oke, oke. Tapi ya dengan tadi lu udah ngasih poin 8, artinya Hmm. tidak performnya tetap mereka secara general oke lah. Nah, sekarang yang the best-nya nih siapa? Gue antara Yunus Musa atau Christian Pulisic. Pulisic. Wah, kalau gua Pulisic sih, Pulisic. Ya. Tapi ya Tapi Yunus tengah Musa tuh juga. nggak akan stabil kalau Yunus Musa nggak main Iya, kayak iya, gitu. iya. Sepakat gua. Dia juga ini sih luar biasa. Nah, Hmm. sekarang kita ke preview nih. Oke. Langsung aja. Tadi sudah review, sekarang kita ke preview. Gimana nih menurut lo? Ini Amerika Serikat lawan kayaknya, Belanda. kayaknya pertandingannya akan menjadi antitesis pertandingan Belanda sebelum-sebelumnya. Oh, atau gue ngingetnya gini deh. Mhm. Jangan-jangan nih ya, Ya, jangan-jangan ya. ini nanti akan seperti Belanda lawan Rusia di Euro 2008. Gimana itu? Jadi Euro 2008 itu Rusia dilatih sama Gus Hiddink. Ya. Dan Rusia bermain sangat atraktif gitu. Mhm. Dan Belanda waktu itu mainnya malah ini banget, apa ya, kalah atraktif lah. Ya, ya. Tapi Dan waktu itu sih menang Rusia. Cuman kalau yang kali ini, gue nggak yakin. Gua rasa US akan bermain lebih atraktif, lebih terbuka, menyerang dan segala macam. Cuman gue nggak yakin mereka bisa menang. Karena Belanda lebih oportunis. Kalau oke. kalau kalau bayangan gue ya, dari paling tidak dari pertandingan-pertandingan yang sudah-sudah. Dan oke, jadi lu ngelihatnya kayak gitu. Sekarang pertanyaan gue adalah, nah ini kita ngobrol dengan amatiran aja. Hmm. Selesai di waktu normal atau sampai perpanjangan atau sampai adu penalti nih? Kalau track recordnya Belanda yang sudah-sudah bisa jadi sampai adu penalti. Oke, gue juga melihat ada ke arah sana sih sebenarnya. Hmm. Gue sepakat sama lu. Gue melihat yang lihat dari tentunya ini nanti tergantung kondisi fisik ya, karena Ya, ya. Amerika main dengan tempo cenderung lebih tinggi di hampir semua pertandingannya ya kan. Sementara Belanda ini kan yang ya Van Gaal juga mungkin main ke situ juga. Jadi dia nggak mau situasi fisik dari tim ini terkuras bener di grup sehingga tempo tuh dimainkan betul Ya, ya, sama Van ya. Gaal tuh nggak langsung digas. Nyimpen bensin banget gitu kayaknya. Iya, bener itu yang gua ngelihat. Pressing pun Hmm. juga kayak gitu loh, Em. Dia Iya, nggak iya, yang iya. dengan pressing tinggi atraktif kayak tim lain ya. Contohnya kayak mungkin kayak Spanyol atau mungkin tim-tim lain lah. Hmm. Bener-bener yang kayak diatur gitu loh, bener-bener diatur gitu. Dan dia Tapi setiap kali satu gimana? hal yang amazing nih ya, Hmm? di timnas Belanda kali ini, pemainnya tuh nurut sama Van Gaal. Iya, iya betul. Itu gue juga ngelihat. Ya, nggak ada gejolak, nggak ada. Pokoknya semua ya benar-benar sepakat. Nah, mungkin nggak sih Belanda ini bermain dengan tempo yang berbeda ketika nanti menghadapi US? Artinya mereka mungkin main dengan pressing yang lebih tinggi, terus ya tempo yang lebih cepat, atau mungkin Hmm, akan gini-gini aja. Kalau paling tidak dari pertandingan-pertandingan yang sebelum-sebelumnya ya, Mhm, gua curiganya nih ya, kecurigaan ringan amatirannya ini adalah mhm.
nanti Belanda akan bermain lebih nahan, terus kemudian akan memberikan kejutan-kejutan pada satu momen. Oh, Jadi transisinya yang cepat ya. betul, karena Oh. eh, Van Gaal ini kan pelatih yang sangat detail ya, dan gua rasa dia akan nonton semua pertandingan US sebelumnya. Dan pertandingan US ini kelihatan banget kalau mereka itu ngejar tempo ya. Dia berusaha untuk menjaga tempo, mendominasi permainan, which is itu kenapa gue sangat bangga mereka berani bermain seperti itu. Hanya saja pengalaman internasional para pemain-pemain timnas US Soccer tahun ini itu pengalaman turnamennya belum banyak. Sepakat Jadi gue. masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang nggak perlu gitu. Terutama Iya. benchnya, terutama pemain-pemain bench gitu. Kayak kemarin tuh DeAndre Yedlin gitu misalnya gitu tuh masih masih sering melakukan kesalahan yang kayak misalnya ini bola harusnya dibiarin aja out tapi sama dia malah disapu ditendang akhirnya Iya. jadi poin buat lawan kayak gitu tuh kan itu tuh kan eh, Itu apa ya pengalaman ya. potensi-potensi Iya. kesalahan itu bisa jadi nanti yang akan coba dieksploitasi sama Van Gaal. Kalau gua lihat sih ya, sepertinya kemungkinan seperti itu. Sepakat sih, sepakat. Gue juga ngelihat Belanda akan bermain seperti itu, artinya lebih ya bukan lebih sih ya, bermain pragmatis dengan ya mungkin akan lebih bertahan ya kan, solid di belakang. Kalau bertahan Eh, gua rasa sih enggak ya Gusti. Kalau Gimana? bertahan sih mungkin enggak, tapi possession akan coba Oke. untuk possession football gitu. Ya, 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 akan ya. bertumpu banget sama nanti akan bertumpu banget sama Frankie pasti. Nah, ya, 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 bisa jadi ya, bisa jadi. Oke, gua mau nanyain soal masalah sekarang formasi ya, formasi. Hmm. Tapi lu soalnya Belanda sama Amerika sih, jadi gua mau nanyanya agak bingung nih. Oke, yang Amerika dulu aja deh, karena yang kita kan kesepakatan kita kan di Belanda Ya, nih. Menurut lu siapa pemain yang akan jadi pemain kunci, mungkin bisa jadi potensi menjadi pemain bintang nih nanti nih di partai menghadapi Belanda? tetap Pulisic sih. Mudah-mudahan nggak Pulisic. cedera ya. Kemarin setelah habis cetak gol kan Ya, kemarin ya, betul. Langsung di babak diganti ya, kedua gak kan lama diganti kemudian kan. diganti. Ya, ya, sepakat. Itu kalau Ganti sampai sama kehilangan Pulisic, wah itu kekurangan big loss sih. Karena big loss ya. dia yang paling punya banyak pengalaman, dia yang juara champion, dia yang apa Ya, namanya, yang terbiasa apa ya, yang terbiasa menghandle pressure, pressure. pressure ya. Gue sebenarnya agak surprise kenapa kenapa kaptennya bukan Pulisic sih. Oke, oke. Mungkin bagi ini kali ya. Ya nggak Bagi tahu apa? ya mungkin ya Bagi beban. bagi beban mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Ya, ya. Tapi eh, yang gue harapkan sih sebenarnya Pulisic bisa main dan fit. Jadi dia akan memberikan pengaruh sangat banyak sih gitu. Nah ini aneh sih kadang-kadang gue lihat ya mungkin karena Chelsea juga kebanyakan pemain ya. Pulisic main bagus banget, Ziyech main bagus banget. Itu Ya. cadangan semua loh di Chelsea. Nggak, tapi kan begini, pernah ada live commentary di Football United, gue bilang memang ya inilah ada beberapa pemain memang tipikal seperti itu. Di tim nasional mainnya bagus. Ingat nggak dulu tahun 96 Euro, Karel Poborski Oh ya. main jago banget di Ceko, terus diambil Hmm. sama Manchester United, ya akhirnya biasa-biasa aja dia di Manchester United. Dan banyak juga pemain-pemain seperti itu kan. Di tim Hmm. nasionalnya gemilang, setelah di klub ya. Tapi begitu main di Oke, Lazio bagus ya. ya, itu cocok-cocokan juga ya. Nedved langsung diambil Lazio langsung bagus waktu itu kan. Iya. Sama-sama kan pada saat itu. Jadi ya menurut gua, oke, sekarang kalau di Belanda nih, siapa menurut lo yang akan jadi bintangnya nih atau apa ya? Ya, mungkin pemain terbaik katakanlah atau pemain yang membawa lah ini, membawa Belanda nanti ini lama menghadapi Amerika. Gua masih Gakpo sih. Gakpo ya, Gakpo. Dan gue pengen ngelihat sebenarnya apakah dengan spotlight dia cetak gol di tiap pertandingan. Ya, Terus kemudian semua highlight semua apa ya semua spotlight sekarang mengarah ke dia. Dia bisa handle dan yes. dia tetap bisa bermain bagus atau enggak. Oke, ini test Harapan case. gue sih tetap bisa main bagus. Mhm. Karena gua rasa dia punya mental yang cukup oke harapannya. Dan kalau lulus ujian Piala Dunia ini, Ya, eh, ini yang menurut pengen gue gue dengar dia sih. siap. Dia akan siap untuk bermain di tim besar. Iya, udah tahu kan dengar kabarnya dia. Sudah. Dan kalau kalau di Piala Dunia dia bisa accomplish, maksudnya nggak harus masuk final atau segala macam ya, tapi Iya, dia iya, bisa iya. handle dan dia tetap bisa perform dengan baik. Menurut Mhm. gua dia layak untuk udah layak main di kasta tertinggi lah di sepak bola dunia. Artinya dia Tapi kalau ya, pindah gimana gimana gimana? tapi efeknya nih, Hah? kalau Gakpo bersinar baik, Ya, itu pressure-nya akan makin berat ke Memphis.
dan Memphis Oh main ya, bagus. sepakat. Jadi ini nyambung ke Gakpo dulu sedikit ya, karena sudah beberapa menit lagi nih harus selesai. Kalau Sanik tadi, katakanlah dia memang main bagus, walaupun mungkin Belanda nggak menang, tapi dia bisa menunjukkan mental yang bagus. Berarti dia sudah siap ya, pindah ke kompetisi yang lebih tinggi. Mungkin ke Liga Inggris itu sudah bisa ya, Nah, sudah di bisa. tim paling legendaris di Inggris juga Oh gua bisa, rasa dia bisa. yang bajunya warna merah nih bisa. Dan gue Nah rasa kan, cocok ya. Duet ya. gantian sama Rashford gitu cocok ya. Nah, ya, waduh, ini udah disebut Rashford padahal gue. Oke, ini biasa gue kalau di Football United ini ada ini apa namanya tebak-tebak skor ringan Hmm. amatiran ini buat apa namanya buat iseng aja. Tapi sobat football jangan judi ya, ingat sekali lagi jangan judi. Kira-kira berapa nih skornya? full 90 menit dulu deh, berapa kira-kira? 60 menit ya. 1-0 paling menang Belanda. Satu. Berarti nggak jadi nggak sampai adu penalti dong? Kalau 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 cuma 90 menit Iya, yes. kan menangnya paling selisih 1 gol. Oke. 1 gol Belanda tapi ya. Gol Belanda Satu kayaknya. kosong, 2-1, 3-2. Harapan gue sih 2-1 ya biar agak seru dikit. Jadi biar Oke, biar 2-1. Jadi polisi ngegolin juga lah 1 lah. oke, jadi MG nebaknya 2-1 ya. Kalau gua tebak 2-0 menang Belanda. Hmm. Bisa. Belanda. We'll see karena Karena ya itu. ya. Dan golnya gue rasa sih kalau Belanda menang 1-0 atau 2-0, golnya mungkin bisa jadi di awal-awal babak kedua atau akhir babak pertama atau akhir babak kedua. Oh, di Kalau menit-menit itu ya, menit-menit krusial menit-menit itu rawan berarti. itu. Ya. Karena di situ so far di menit-menit itulah mau ngegolin di 3 pertandingan terakhir. Oke. Wah, diamati juga nih sama MG. Oke, menarik. Oke, kurang lebih demikian MG, terima kasih Thank you, Gusti. sudah review dan juga sudah preview. Nanti kita lihat siapa ini yang akan melaju ke berarti habis ini dong ya, perempat final langsung ya. Iya. Wah, Iya. jadi ini gue langsung jadi ada ini ya, jadi ada goosebump ya begitu tahu nih sudah Iya, 16 benar. besar, habis ini sudah quarter final. Wow, ini tentunya ujian ya bagi Belanda dan juga bagi Amerika ya, karena babak knockout ini kan auranya berbeda lah dengan group Ya, stage ini, ya. do or die lah katakanlah ya. Betul. Jadi kayaknya harapan gue sih sebenarnya lebih all out ya. Oke, mudah-mudahan pertandingannya nanti menarik. Oke, terima kasih MG. Jangan ini ya bosan-bosan Oh iya diundang di dong. Football United. Sobat Football United juga kalau suka, nah bisa drop di kolom komen. Nanti gua ketok pintunya MG, minta tolong lagi ya kan, datang lagi di sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan Thank you, lupa teman. like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank Waalaikumsalam. you.